Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita punya materi yang menarik banget nih dari bab 5 buku Amp It Up karya Frank Slootman. Judulnya aja udah bikin penasaran. Utamakan eksekusi di atas strategi. Ya, sumber kita spesifik ya, dari kutipan bab itu. Dan misi kita kali ini ya, coba bedah, kenapa sih Slootman ini kok kayaknya yakin banget gitu kalau kemampuan eksekusi, apalagi di awal-awal, itu seringkali jauh lebih krusial daripada strategi yang paling keren sekalipun. Kita sering dengar lah ya diskusi strategi bisnis yang hebat-hebat, visi misi yang canggih. Tapi gimana kalau kunci sukses sebenarnya itu ya di kemampuan buat ngerjainnya? Nah, ini yang mau kita gali lebih dalam. Betul, dan ini cukup menantang pandangan umum loh. Banyak orang kan terpaku sama ide besar, sama strateginya. Slootman justru bilang, tanpa eksekusi yang solid, ya cuma jadi omong kosong. Mari kita lihat argumennya lebih dekat. Oke, nah Slootman ini kan mulai dengan observasi yang tajam banget ya. Dia bilang, waktu bisnis lagi susah, wah itu jujur aja deh, susah banget bedain ini masalahnya di strategi yang salah atau eksekusinya yang, maaf kata, payah. Iya. Dia bahkan ngutip mantan bosnya, bilang gini, strategi itu nilainya nggak lebih baik dari eksekusinya. Wah, ini kayak tamparan keras gitu ya buat orang-orang yang mungkin terlalu asyik mikirin konsep, tapi lupa cara menjalankannya. Pernah ngerasain kebingungan kayak gitu nggak sih di lapangan? Sering banget. Dan ada biasnya juga kan biasanya. Strategi tuh kesannya, wah tingkat tinggi, intelektual, keren lah pokoknya. Nah, Sementara eksekusi, itu kan kerjaan teknis, detail, mungkin dianggapnya agak membosankan gitu ya. Slootman ini benar-benar membaliknya. Justru karena eksekusi yang hebat itu sulit dan langka, kata dia, disitulah keunggulan kompetitif yang sebenarnya. Kelangkaan ini yang bikin dia berharga. Jadi, karena susah dicari, makanya jadi penting ya. persis. Kalau semua orang gampang aja gitu eksekusi dengan brilian, ya nggak akan jadi pembeda lagi kan? Tapi karena kenyataannya nggak gitu, ya kemampuan buat mewujudkan rencana itu jadi aset yang vital banget. Ini bukan berarti strategi nggak penting sama sekali ya, tentu penting. Tapi Slootman tuh nekenin prioritasnya. Oke, jadi pesannya bukan lupakan strategi, tapi lebih ke bangun dulu kemampuan eksekusi tim Anda. Gitu ya. Ibaratnya jangan sibuk mikirin mau ke planet mana kalau roketnya aja belum bisa terbang gitu. Haha, iya analoginya pas tuh. Benahin dulu mesinnya. Khawatir soal tujuan akhir sebelum kita bisa bergerak dengan benar, itu ya kata Slootman agak sia-sia. Dan dia punya analogi lain yang menarik juga buat memperkuat ini. Apa tuh? Dia bandingin eksekusi sama penjualan. Keduanya kan sama-sama krusial buat bisnis, ya nggak? Tapi cara kita ngeliat dan ngelatihnya seringkali beda banget. Oh iya, bener juga. Gimana tuh bedanya menurut dia? Dia nunjukin kalau bidang penjualan itu sering punya metode yang sistematis buat ngelatih orang. Ada tuh akademi sales legendaris kayak di IBM atau Xerox zaman dulu. Bahkan di perusahaannya sendiri, Snowflake, dia cerita ada jenjang karir sales yang jelas banget, terstruktur. Ada prosesnya, ada pelatihannya. Oke, terus bedanya sama eksekusi? Nah, coba deh cari yang kayak gitu buat kompetensi eksekusi atau manajemen secara umum. Jarang banget ada kan? Akibatnya apa? Slootman ngeliat banyak pemimpin, terutama di startup, itu belajarnya sambil jalan, trial and error, dan kadang malah bikin kerusakan dulu gitu, karena emang belum punya skill eksekusi yang matang. Dia ada contoh nyatanya nggak? Ada. Dia cerita pengalamannya sendiri di ServiceNow sama Snowflake. Di dua perusahaan itu, dia ngeliat langsung gimana ketidakmatangan eksekusi di awal-awal tuh jadi masalah. Solusinya, bukan cuma kasih motivasi atau suruh kerja lebih keras, tapi ya rekrut pemimpin yang terbukti punya rekam jejak eksekusi yang kuat. Ini negesin lagi pandangannya, eksekusi itu kompetensi, bukan sekedar niat baik atau semangat. Wah, ini poin penting buat kita renungkan ya. Gimana sih kompetensi eksekusi dibangun di tempat kita kerja? Udah dianggap serius kayak ngelatih tim sales belum? Dengan metode ukuran yang jelas? Atau masih dibiarin tumbuh alami aja, ngandelin bakat? Betul. Slootman jelas nyaranin pendekatan yang lebih terstruktur. Kayak membangun otot aja, perlu latihan sistematis. Oke. Jadi fondasinya eksekusi, mesinnya harus jalan dulu. Tapi kan kita tetap butuh peta ya, butuh strategi. Nah, Slootman setuju nggak soal ini? Setuju. Strategi tetap penting. Tapi dia punya wanti-wanti penting nih soal gimana cara nyusun strategi yang benar setelah kemampuan eksekusi kita mulai solid.
Apa tuh wanti-wantinya? Yang utama, jangan nyusun strategi secara refleksif atau latah gitu. Maksudnya, jangan cuma ngandelin pengalaman masa lalu kita aja, atau yang lebih parah, cuma niru langkah perusahaan lain yang kelihatannya sukses. Slutman nyebutnya pattern matching. Ini bisa bahaya, soalnya kan konteks tiap bisnis itu beda-beda. Jadi apa yang berhasil di tempat lain belum tentu cocok buat kita ya? Presis. Nah, kunci biar nggak kejebak di situ, kata Slutman, adalah menjaga kejujuran intelektual. Kedengarannya simpel ya, tapi prakteknya susah banget. Maksudnya, mampu nggak kita ngelihat situasi apa adanya, kekuatan kita, kelemahan kita, ancaman peluang, tanpa ditutup-tutupi, tanpa cari-cari alasan, tanpa ikut-ikutan suara mayoritas atau group think, dan tanpa cuma nyari data yang dukung maunya kita atau confirmation bias. Ini dalam sih, kejujuran intelektual. Ada contoh kasusnya nggak dia sebut? Ada. Dia cerita gimana kurangnya kejujuran intelektual ini bisa fatal. Contohnya EMC, raksasa storage waktu itu, mereka ngeremehin ancaman dari perusahaannya Slutman, Data Domain. Mereka kayaknya nggak lihat realitas pasar dengan jernih aja gitu. Terus, kompetitor awal Snowflake juga gitu, awalnya ngeremehin potensi mereka. Kesalahan baca situasi kayak gini kan biayanya mahal banget. Wah iya, ini jadi ingat kutipan Scott McNealy. Fail fast, gagallah dengan cepat. Maksudnya kalau emang data dan kenyataan nunjukin strategi kita nggak jalan, ya akui aja, jangan ngayal. Cepat ganti arah. Nah, itu dia. Slutman juga pakai ungkapan bagus tuh. That dog won't hunt. Maksudnya, ada strategi yang emang dasarnya udah keliru, mau dieksekusi sekuat tenaga juga ya nggak bakal berhasil. Kayak nyuruh anjing yang nggak bisa berburu buat nangkep buruan. Iya. Dan buat bisa bilang anjing ini nggak bakal berburu, itu kan butuh keberanian sama kejujuran intelektual tadi ya. Ngakuin strategi kita salah, apalagi kalau udah diumumin kemana-mana, itu nggak gampang loh. Betul banget. Jadi ini pertanyaan reflektif yang penting nih buat kita semua. Gimana kita bisa mastiin proses bikin strategi di tempat kita itu mendorong keterbukaan dan kejujuran. Bukan malah menghasilkan rencana yang cuma kelihatan bagus di atas kertas, tapi sebenarnya rapuh. Nah, nyambung dari situ nih, udah jujur nih kita nilai strategi. Pertanyaan berikutnya, gimana cara bedainnya? Ini gagal karena strateginya yang emang jelek, atau karena eksekusinya yang kurang di lapangan? Ini sering banget jadi jebakan kan? Banget. Contoh paling klasik, kayak yang disinggung Slutman juga. Angka penjualan turun. Reaksi pertama gimana biasanya? Langsung tunjuk tim sales atau VP salesnya, haha. Nah kan, dianggapnya ini murni masalah eksekusi. Tapi Slutman bilang, tunggu dulu. Jangan-jangan akar masalahnya bukan di situ. Bisa jadi di mana dong? Bisa jadi masalahnya di produknya sendiri. Mungkin fiturnya kalah saing, kualitasnya jelek, atau harganya kemahalan. Atau bahkan lebih dasar lagi, produknya emang nggak cocok sama kebutuhan pasar yang dituju. Ini yang sering disebut product market fit. Kalau ininya belum ketemu, tim sales sehebat apapun, ia bakal susah jualannya. Oh iya bener juga. Produk yang kuat itu kadang kayak jual dirinya sendiri ya. Betul. Logikanya gitu. Produk yang emang bener-bener bagus dan dibutuhkan, seringkali bisa laku keras bahkan dengan tim sales yang, ya biasa-biasa aja. Sebaliknya, tim sales paling jago di dunia pun bakal frustrasi kalau disuruh jual produk yang fundamentalnya bermasalah atau nggak ada yang mau. Mereka kan nggak bisa nyiptain permintaan dari nol. Jadi penting banget buat diagnosis yang benar ya, biar nggak salah kasih obat. Jangan ganti nahkoda padahal kapalnya yang bocor. Persis. Dan menariknya, Slutman justru bilang kalau eksekusi yang kuat itu membantu validasi strategi lebih cepat. Kenapa? Karena tim yang eksekusinya bagus, mereka bakal cepat ngasih sinyal kalau emang ada yang nggak beres sama produk atau strateginya di lapangan. Bukan karena mereka males atau nggak bisa, tapi emang karena ada masalah fundamental. Di kantor, gimana cara kita nyari akar masalahnya? Ada kecenderungan langsung nyalahin tim pelaksana nggak? Atau kita udah beneran ngecek ulang asumsi dasar di balik produk dan strateginya? Pertanyaan penting tuh. Nah, ngomongin strategi sama eksekusi, ini pasti nyinggol soal peran konsultan strategi atau tim strategi internal khusus kan? Banyak perusahaan gede kan gitu, sewa firma konsultan ternama atau punya divisi strategi sendiri. Slutman punya pandangan yang agak unik di soal ini. Gimana pandangannya? Kayaknya agak skeptis ya. Haha, ya bisa dibilang gitu. Dia bahkan ngutip anekdot yang agak nyindir soal konsultan.
Mereka pinjam jam tanganmu buat ngasih tahu sekarang jam berapa, terus mereka pergi bawa jam tanganmu. Wah, tajam juga ya sindirannya. Maksudnya apa tuh? Intinya, dia kritik konsultan yang seringkali kasih saran tanpa ikut nanggung resiko eksekusinya. Dan seringkali bayarannya mahal cuma buat ngemas ulang informasi yang sebenarnya orang dalam udah tahu atau seharusnya tahu. Oke. Terus argumen utamanya apa? Kenapa dia skeptis? Argumen intinya adalah dia menentang pemisahan yang terlalu kaku antara yang bikin strategi sama yang ngejalanin. Dia pakai analogi lagi nih, orang yang gambar peta itu beda sama orang yang nyetir mobil di medan sebenarnya. Ada potensi disconnect yang gede banget. Strategi yang kelihatannya bagus di slide presentasi bisa jadi nggak praktis sama sekali pas dicoba di lapangan. Jadi menurut dia siapa dong yang paling pas bikin strategi? Nah, ini dia. Slutsman sangat percaya kalau para operator orang-orang yang sehari-hari ada di garis depan, ngadepin pelanggan, kompetitor, dinamika pasar, itu justru ahli strategi terbaik. Kenapa? Karena mereka punya feeling lapangan, mereka tahu apa yang realistis, apa yang mungkin, apa yang enggak. Idealnya, kata dia, CEO itu juga sekaligus jadi Chief Strategy Officer. Nggak dilempar gitu aja ke tim terpisah atau konsultan. Wow, ini cukup radikal ya. Jadi orang lapangan yang paling ngerti strategi. Bukan cuma ngerti, tapi paling bisa merumuskan strategi yang membumi dan bisa dijalankan. Ini ngarah ke kesimpulan dia yang menarik, kamu baru akan jadi ahli strategi yang lebih baik setelah kemampuan eksekusi kamu dan tim kamu itu keasar. Pengalaman ngejalanin rencana, lihat langsung mana yang berhasil, mana yang gagal, itu yang bakal mempertajam intuisi strategis kamu. Kamu jadi lebih ngerti mana strategi yang bisa terbang dan mana yang cuma bagus di atas kertas. Jadi eksekusi dulu baru jadi jago strategi. Kurang lebih gitu alurnya menurut Slutman. Dan pada akhirnya dia balik lagi ke tesis utamanya, diringkas dengan tegas banget. Eksekusi hebat itu bisa nyelamatin strategi yang biasa-biasa aja. Tapi eksekusi yang buruk bakal ngehancurin strategi paling brilian sekalipun. Jadi kalau mau perusahaan di-amped up, mau performa luar biasa, ya nggak ada tawar-menawar. Eksekusi adalah raja. Oke, ini jelas banget pesannya. Dan ini tentu bikin kita mikir ya soal struktur di tempat kita. Siapa sih yang seharusnya megang kendali strategi? Udah pas belum pemisahan peran perencana sama pelaksana? Atau justru perlu lebih nyatu, kayak kata Slutman? Iya, jadi kalau kita rangkum nih, bab 5 Amped Up ini ngasih pesan yang kuat dan cukup menantang ya. Bangun dulu kapasitas eksekusi kamu. Jangan terlalu cepat terobsesi sama kesempurnaan strategi. Kemampuan buat mewujudkan rencana secara efektif itu langka, susah. Tapi ya itulah fondasi utama buat sukses jangka panjang. Betul. Tanpa fondasi eksekusi yang kokoh, strategi secanggih apapun ya cuma bakal jadi dokumen atau slide yang berdebu di rak aja. Membangun otot eksekusi ini, menurut Slutman, langkah pertama dan paling krusial kalau mau mencapai kinerja puncak. Nah, sebagai penutup nih, kita mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan, berdasarkan semua obrolan kita dari bab ini. Gini pertanyaannya. Coba bayangkan jika Anda cuma bisa milih satu fokus utama aja buat ningkatin kinerja tim atau organisasi Anda saat ini, apakah itu memperbaiki strategi yang udah ada, atau mengasah kemampuan eksekusi tim Anda, mana yang bakal Anda pilih dan kenapa alasannya? Pertanyaan yang menarik buat direnungkan ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.